Halo semua, di sini saya Muhammad Ibnu Muzaki dari kelas RPL 1. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Di sini bisa kita lihat ada artikel yang saya buat bernama Berita One. Nah, di sini ada nav-nya ya, beranda berita terkini tentang kami dan login. Nah, ini saya baru menambahkan 3 artikel. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, jadi kita bisa baca selengkapnya itu ya. Nah, ini codingannya cuma kayak gini. Ini tampilan awalnya nih. Ini cuma pakai HTML doang kalau yang awalnya nih. Nah, yang ini nih. Nah, HTML doang. Nah, di sini saya menggunakan localhost. Berarti saya menggunakan exam. Nah, mari kita buka exam. Nah, di sini saya menjalankan Apache dan MySQL-nya yang diperlukan untuk menjalankan PHP dan database. Nah, di sini juga saya menggunakan login yang terhubung dengan database. Nah, kita buka localhost/myphpadmin. Nah, di sini saya menggunakan database login dan membuat table user yang berisi, coba kita lihat. Nah, di sini ada usernya ya. Di sini saya ada 4 user yang saya dan kawan saya buat. Terus kita lanjut ke strukturnya. Nah, sabar, masih memproses. Nah, di sini saya membuat ID, username, dan password. Di sini saya seperti biasa ya, jika ada yang beda. Nah, jika kita mengklik yang lain seperti baca selengkapnya, di navbar itu ada beranda, berita terkini tentang kami, itu semuanya mengarah ke login. Jadi ini login prosesnya. Nah, coba kita mencet login. Nah, ini tampilan loginnya. Jika tidak punya akun bisa register. Nih, sini ada codingan registernya. Sabar. Nah, kalau kita klik tampilannya seperti biasa, cuma menggunakan HTML doang. Baru di prosesnya kita menggunakan PHP yang terhubung ke database login. Nah, di sini saya membuat set timeout untuk menutup langsung ya setelah register. Nah, coba mari kita lihat langsung aja ya. Nah, sini karena kita coba belum buat akun, kita buat akun sendiri. Kita ketik aja nama, terus passwordnya kita harus bikin ya, itu bebas mau berapa huruf, angka. Nah, di sini bawahnya juga harus konfirmasi password yang di atasnya harus sama. Kalau tidak akan salah. Nah, sini ada tulisan register berhasil dan akan lanjut ke tampilan PHP. Sini kita bisa tambah berita. Dan sini baru kita bisa membuka berita yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini, tampilannya masih sederhana namun masih bisa digunakan. Nah, ini sudah saya isi semua beritanya. Begitu pula yang terakhir. Nah, di sini ada tentang kami, berisi tentang informasi tentang berita One yang saya buat. Nah, di sini bisa mengarahkan ke chat admin, bisa juga ke IG saya. Mungkin kalian bisa follow dulu baru kirim pesan. Nah, kita lanjut ke Facebook, juga bisa mengarah ke Facebook saya juga. Nah, selanjutnya di sini ada fitur tambah berita yang dapat kita buat berita. Nanti beritanya akan langsung masuk ke bawah sini dan dikirim ke berita terkini. Nah, di sini juga bisa kita edit dan hapus. Misalkan ada yang salah atau
kenapa gitu kan. Di sini ada tampilan edit dari tambah berita. Di sini kita bisa mengubah cerita pendek dan isi dan dapat kita perbarui. Dan nanti dari tambah berita kita dapat melihatnya di berita terkini. Nah, kita bisa baca selengkapnya, akan keluar semua yang tadi kita tulis. Nah, di sini mari kita lihat tampilan pada tambah berita. Saya menggunakan file tambah.php. Di sini saya mengcoding PHP dan beberapa campuran HTML untuk tampilannya. Nah, saya menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, sini sudah diajarkan oleh Pak Muji dan saya terapkan. Di sini ada codingan dari tampilan edit berita. Nah, di sini saya menggunakan PHP dan HTML. Di sini saya memanggil berita yang tadi dibuat itu kan ada ID-nya. Saya memanggil ID-nya untuk dirubah. Nah, di sini ada tampilan codingan dari baca selengkapnya. Dari yang berita kita buat, setelah kita klik akan mengarah ke sini. Nah, setelah kita klik itu nggak langsung mengarah ke, biasanya kan kalau HTML gitu harus buat file. Nah, ini kita buatnya di database, jadi kita harus manggil ID database tersebut. Jadi kita nggak perlu repot-repot nambahin file gitu, nggak perlu. Nah, nanti setelah kita panggil akan memunculkan tampilan seperti ini. Nah, kurang lebihnya sama lah sama yang tadi. Kita lihat database beritanya, DB berita, hardware. Nih, database berita, kita klik. Nah, di sini saya membuat tabel berita. Nah, sini ada berita yang telah kita buat. Nah, adapun strukturnya nih. Strukturnya ada ID, judul, berita, cerita pendek, dan isi. Cuma 4 ini doang yang saya buat. Nah, kita lanjut. Di sini kita lanjut ke tampilan beritanya. Kita bisa langsung logout. Nah, di sini kita balik ke tampilan HTML. Nah, jika kita mengklik yang tak baca selengkapnya ataupun yang ada di navbar, itu akan mengarahkan kita ke login. Jadi kita tidak akan bisa membaca berita atau membuka navbar seperti berita terkini, itu langsung akan mengarahkan kita kepada login. Di sini beritanya juga baru sedikit yang dapat saya buat, mungkin dapat teman-teman kembangkan atau kalian tambahkan. Mungkin kalian ada yang ingin mengembangkan aplikasi atau web ini, bisa mengklik drive yang ada di bawah. Akan saya kasih codingannya, semua filenya berupa juga database-nya. Nanti kalian tinggal klik Google Drive yang ada di bawah. Nah, bisa juga kalian kembangkan pada tampilannya yang masih kurang menarik untuk pengunjungnya. Begitu juga navbarnya mungkin bisa dikembangkan, ada tampilan search, ataupun juga bisa digolongkan beberapa beritanya seperti membuat kategori gitu. Nah, ada juga menambahkan gambar. Di sini saya tidak menambahkan gambar karena saya tidak mengerti untuk menyimpan gambar di database. Setiap saya coba, itu akan membuat tampilannya menjadi error atau tidak dapat memanggil gambar. Saya sudah mencoba bertanya ke ChatGPT juga, saya aplikasikan, namun tidak dapat menampilkan gambar. Saya sudah pusing dan akhirnya mencoba membuat sebuah berita tanpa berisi gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau hilaf, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.